لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Hikayat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah mendalam tentang Ustadz Hafiz, seorang individu yang memulai perjalanannya dengan keyakinan dan keberanian yang tinggi untuk memurnikan ajaran Islam. Namun, perjalanan spiritualnya membawa banyak perubahan drastis, dari pengalaman keras di Tanah Suci hingga penyesalan mendalam. Saksikan bagaimana keputusan dan tindakan Hafiz mempengaruhi hidupnya dan orang-orang di sekelilingnya, serta bagaimana ia akhirnya menemukan jalan menuju perubahan dan introspeksi. Sahabat Al-Hikayat, mari berkisah tentang perjalanan yang penuh pelajaran ini. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hafiz, seorang pemuda yang dikenal cerdas dan penuh gairah dalam mengejar ilmu agama, memutuskan untuk melanjutkan studinya ke Saudi Arabia. Sejak kecil, dia telah menunjukkan minat yang mendalam terhadap agama Islam, dan dia selalu merasa bahwa dia memiliki panggilan untuk mempelajari agama ini secara lebih mendalam. Di Saudi, Hafiz menemukan dirinya terbenam dalam ajaran Salafus Sholih, sebuah pendekatan yang diyakini sebagai warisan murni dari ajaran Rasulullah, para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Di sana, Hafiz mendalami konsep tauhid secara mendalam, tauhid uluhiyah yang menekankan keesaan Allah dalam hal ibadah, tauhid rububiyah yang menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak menjadi penguasa alam semesta, dan tauhid azmawah sifat yang membahas sifat-sifat Allah yang unik dan tak tertandingi. Setiap hari, Hafiz menghabiskan waktu berjam-jam di dalam kelas-kelas kajian, mempelajari hadits-hadits, memeriksa sanad, rantai perawi, untuk memastikan keabsahannya, dan meneliti firqoh-firqoh yang dianggap menyimpang, yang menurut gurunya berkembang di Indonesia. Ia yakin bahwa hanya dengan memahami akar masalah ini, ia bisa membawa perubahan di negerinya sendiri. Selama bertahun-tahun, Hafiz menyerap ajaran para ulama di Saudi yang mengajarkan pentingnya mengikuti sunah-sunah yang dianggap wajib untuk diamalkan. Dia mempelajari bahwa berjenggot, berpakaian gamis, dan tidak memakai celana isbal adalah bagian dari sunah yang harus dipatuhi oleh setiap muslim yang taat. Baginya, ini bukan hanya sekadar aturan penampilan, tetapi sebuah simbol ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hafiz juga semakin yakin bahwa segala bentuk inovasi dalam ibadah, yang tidak ada dalil atau contohnya dari Nabi Muhammad, harus dihindari. Ia mulai memahami pentingnya menjaga kemurnian agama dari segala bentuk bid'ah yang bisa merusak keaslian ajaran Islam. Hafiz merasa terbebani oleh tanggung jawab besar untuk meluruskan kembali apa yang ia anggap sebagai penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat muslim di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan praktik-praktik ibadah yang dianggapnya tidak sesuai dengan sunnah. Keberaniannya dalam berpikir dan keyakinannya yang teguh menjadikannya lebih kritis terhadap apa yang dilihatnya sebagai penyimpangan dari ajaran yang benar. Hafiz selalu merasa gelisah ketika memikirkan bagaimana beberapa tradisi lokal di Indonesia yang dianggapnya tidak memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam, seperti tahlilan dan perayaan-perayaan tertentu yang dia pelajari tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dalam diskusi dengan gurunya, Hafiz sering bertanya tentang batasan-batasan yang ada dalam beribadah dan bagaimana seharusnya seorang muslim yang sejati menjalani hidupnya sesuai dengan ajaran Rasulullah. Gurunya selalu menjawab dengan dalil-dalil yang kuat, dan ini semakin memperkuat keyakinan Hafiz bahwa dia harus kembali ke tanah airnya dan memurnikan ajaran Islam di sana. Dengan semangat yang berkobar, Hafiz memutuskan untuk kembali ke Indonesia dengan tujuan untuk menegakkan ajaran yang dia yakini sebagai satu-satunya jalan yang benar. Setibanya di Indonesia, Hafiz langsung merasakan betapa berbedanya atmosfer di tanah airnya dibandingkan dengan apa yang ia alami di Saudi. Pakaian gamis dan jubah yang ia kenakan, serta jenggot tebal yang dibiarkannya tumbuh, membuatnya segera menjadi pusat perhatian. Tidak butuh waktu lama bagi tetangga dan masyarakat sekitar untuk mulai menyebarkan gosip bahwa Hafiz telah menjadi teroris selama di Saudi. Penampilan dan pandangannya yang sangat berbeda dari kebiasaan masyarakat setempat membuatnya dicap sebagai orang yang telah terpapar ideologi ekstremis. Lihat saja penampilannya, bisik-bisik tetangga terdengar di setiap sudut kampung.
Dia tidak lagi seperti dulu, pasti dia sudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran keras di sana. Hafiz tidak gentar dengan pandangan orang-orang. Baginya, yang penting adalah kebenaran yang ia yakini, bukan penilaian manusia. Sore itu, setelah sholat Isya, ayah Hafiz bersiap-siap untuk pergi ke acara tahlilan rutin malam Jumat di rumah salah satu tetangga. Namun, Hafiz dengan tegas melarang ayahnya untuk pergi. "Ayah, ini salah," katanya dengan nada serius. "Tahlilan itu bid'ah, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Nabi tidak pernah melakukan tahlil, ini hanyalah inovasi dalam ibadah yang haram hukumnya." Ayahnya terkejut dengan sikap keras anaknya. "Tapi, ini hanya doa untuk orang yang telah meninggal, nak. Bukankah mendoakan orang yang sudah meninggal adalah amal baik?" Hafiz menggelengkan kepala. Tidak ada dalam ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk menghususkan waktu tertentu untuk mendoakan orang mati seperti itu, ayah. Ini hanyalah warisan budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Ayah harus mengikuti ajaran yang benar. Debat antara Hafiz dan ayahnya berlangsung sengit, dengan Hafiz terus menantang ayahnya untuk menunjukkan dalil dari Al-Quran atau hadits yang membenarkan praktik tahlilan. "Tunjukkan padaku mana dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadits, satu saja yang membolehkan tahlilan," tanya Hafiz dengan nada tegas. Akhirnya, ayah Hafiz yang merasa tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan anaknya, memutuskan untuk tidak pergi ke tahlilan malam itu, meskipun hatinya dipenuhi keraguan dan kebingungan. Keputusan ayahnya untuk tidak menghadiri tahlilan malam itu menjadi buah bibir di kalangan tetangga. Orang-orang mulai mempertanyakan apakah Hafiz telah membawa pengaruh buruk ke dalam rumah tangga mereka. Namun bagi Hafiz, itu adalah kemenangan kecil dalam perjuangannya untuk memurnikan ajaran Islam di lingkungannya yang dimulai dari keluarganya. Dia merasa telah berhasil membuktikan bahwa bahkan dalam keluarganya sendiri, tradisi yang tidak berdasar bisa dihentikan dengan dalil yang kuat. Namun, di balik keyakinan ini, Hafiz mulai merasakan adanya jarak yang semakin lebar antara dirinya dan ayahnya, serta ketegangan yang mulai tumbuh dalam keluarganya. Dia tidak menyadari bahwa langkah-langkah yang dia ambil, meskipun menurutnya benar, mulai memecah belah hubungan dalam keluarga dan masyarakat sekitarnya. Keesokan harinya, ketegangan di rumah Hafiz semakin memuncak ketika Mursid Umar, seorang guru agama yang dihormati di MTQ desa tersebut, datang berkunjung. Mursid Umar adalah sosok yang dikenal bijak dan sering memberikan nasihat kepada warga desa dan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak desa. Ketika dia mendengar bahwa ayah Hafiz tidak hadir dalam acara tahlilan, dia khawatir ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin lagi ada halangan, pikir Mursid Umar. Namun, ketika dia tiba di rumah Hafiz dan melihat pemuda itu yang menyambutnya dengan wajah serius, Mursid Umar segera tahu bahwa ada hal yang lebih dalam dari sekadar alasan fisik. Setelah beberapa basa-basi, Hafiz segera mengajukan keberatannya terhadap praktik tahlilan yang diadakan di desa. "Pak Mursid, saya menghormati Anda sebagai seorang guru, tetapi saya harus mengatakan bahwa tahlilan ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni," katanya tanpa ragu. "Ini hanyalah kebiasaan yang diwariskan turun-temurun, tetapi tidak ada dalil yang mendasarinya. Ini adalah bid'ah." Mursid Umar yang sudah terbiasa dengan berbagai pandangan dalam Islam, mencoba menjelaskan sudut pandangnya. "Hafiz, tahlilan ini adalah bentuk kecintaan kami kepada Nabi dan juga kepada orang tua yang telah meninggal. Kami melakukan ini untuk mendoakan mereka agar mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Ini adalah tradisi yang sudah ada sejak lama, dan tidak ada niat untuk menyimpang dari ajaran Islam." Namun, Hafiz tidak terpengaruh. "Bapak mungkin berpikir bahwa ini adalah bentuk cinta, tetapi sebenarnya ini adalah bentuk penyimpangan. Nabi tidak pernah melakukan ini, dan kita tidak boleh menambah-nambah ibadah yang tidak ada dasarnya." Mursid Umar terkejut dengan ketegasan dan keberanian Hafiz dalam menyatakan pendapatnya. Debat mereka semakin mendalam ketika Hafiz menyebut kaum Sufi sebagai kafir, termasuk Ibnu Arabi, seorang tokoh besar dalam Sufisme. "Baiklah, izinkan saya katakan bahwa kaum Sufi adalah kafir," kata Hafiz dengan nada tegas. Mursid Umar mencoba untuk menenangkan situasi dengan pertanyaan yang lebih dalam, "Apakah Ibnu Arabi juga?" Hafiz mengangguk, "Ya, dia seorang kafir." "Mengapa?" tanya Mursid Umar, berusaha mencari titik terang. "Karena saya tidak memahami tulisan-tulisannya, dan karena dia mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah," lanjut Hafiz dengan tegas. Mursid Umar menarik napas panjang, mencoba menahan emosi. "Hafiz, tidak semua yang sulit dipahami berarti salah.
Ada banyak ulama besar yang mengakui kedalaman pemikiran Ibnu Arabi, meskipun mereka tidak selalu sepakat dengan semua ajarannya. Bukankah Islam itu luas, dan ada ruang untuk perbedaan pendapat dalam hal-hal yang tidak prinsipil? Hafiz menggelengkan kepala, tidak setuju. Tetap saja, jika seseorang mengatakan sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan jelas oleh umat awam dan menimbulkan kebingungan, maka itu adalah bentuk penyelewengan. Bukankah lebih baik kita mengikuti yang pasti dan jelas, yang diajarkan langsung oleh Nabi dan para sahabatnya? Tanya Hafiz tegas. Mursyid Umar mencoba menjawab dengan bijak, tapi tidak ada konsensus di kalangan ulama untuk menyatakan Ibnu Arabi sebagai kafir. Bahkan ulama-ulama besar seperti Ibnu Taimiyah sekalipun tidak secara mutlak mengkafirkan beliau. Mursyid Umar merasa bahwa diskusi ini tidak akan membawa hasil jika dilanjutkan, apalagi dengan sikap keras kepala Hafiz. Hafiz, ingatlah bahwa Islam mengajarkan kita untuk berakhlak baik, bahkan dalam perbedaan pendapat. Mari kita selesaikan diskusi ini dengan saling mendoakan kebaikan. Mursyid Umar berdiri dan dengan suara yang lebih lembut berkata, "Saya hanya ingin mengingatkan bahwa Islam adalah agama rahmat, bukan kekerasan. Jika kita saling mengkafirkan satu sama lain hanya karena perbedaan pendapat, maka kita akan menghancurkan persatuan umat." Hafiz tidak menjawab, hanya menatap lurus ke depan dengan pandangan penuh keyakinan. Mursyid Umar pun hanya bisa mengucap istighfar dalam hati dan berpamitan dengan hati yang berat. Dalam perjalanan pulang, Mursyid Umar merasa sangat khawatir. Ia takut bahwa pemikiran Hafiz yang sempit dan penuh kebencian akan memicu perpecahan yang lebih besar di desa mereka. Setelah Mursyid Umar pergi, Hafiz duduk sendiri, merenung tentang percakapan yang baru saja terjadi. Baginya, ini adalah ujian dalam memperjuangkan kebenaran. Mereka mungkin tidak memahami sekarang, tetapi kebenaran harus disampaikan, meskipun pahit, pikirnya. Dia merasa bahwa tugasnya adalah memurnikan ajaran Islam di desanya, dan jika itu berarti harus bersikap tegas dan bahkan keras, maka itulah yang harus dia lakukan. Keyakinannya semakin kuat bahwa dia berada di jalan yang benar, meskipun harus berhadapan dengan orang-orang seperti Mursyid Umar, yang dianggapnya terlalu longgar dan kompromistis. Setelah kejadian dengan Mursyid Umar, reputasi Hafiz di desa mulai berubah. Bagi sebagian orang, terutama yang lebih muda dan bersemangat berhijrah dalam beragama, Hafiz dianggap sebagai sosok yang berani dan tegas dalam menyuarakan kebenaran. Mereka kagum dengan keberanian Hafiz dalam menghadapi para tokoh agama setempat dan mulai mendekatinya untuk belajar lebih banyak. Hafiz pun menyambut mereka dengan tangan terbuka, melihat ini sebagai peluang untuk menyebarkan ajaran yang ia yakini benar. Setiap sore, sekelompok pemuda datang ke rumahnya untuk belajar tentang Islam. Hafiz mengajarkan mereka pentingnya sanad hadis yang bersambung, bagaimana setiap ucapan dan perbuatan harus didasari oleh dalil yang kuat. Dalam setiap pertemuan, Hafiz selalu menekankan betapa pentingnya menjaga kemurnian agama dan menjauhi segala bentuk bidah. Di antara pengikutnya, Hafiz semakin dikenal sebagai sosok yang teliti dan sangat memegang teguh prinsip-prinsip Islam. Bahkan dalam percakapan sehari-hari, dia selalu memastikan bahwa setiap informasi yang ia sampaikan memiliki sumber yang jelas. Sukirno mengatakan ini karena ia mendengar dari Pak Bilal, yang mendapat info dari Bu Ratih, yang menerima kabar dari Pak Somad, yang meneruskan dari ayahnya, yang mendengar bahwa rumah Pak Salim sedang dikontrakan, dan ini bisa kita jadikan majelis ilmu. Begitulah cara Hafiz berbicara, dengan rantai sumber yang panjang dan terperinci. Para pemuda di sekeliling Hafiz tersenyum tipis, terkesan dengan panjangnya rantai informasi yang disebutkan oleh Hafiz. Mereka merasa semakin yakin bahwa Hafiz adalah seseorang yang teliti dan tidak asal bicara. Pengikut-pengikutnya semakin terpikat dengan caranya menyampaikan ilmu dan informasi, meskipun bagi orang luar, gaya bicaranya seringkali dianggap terlalu kaku dan tidak praktis. Namun bagi mereka yang sudah menjadi pengikutnya, Hafiz adalah panutan yang tak tergoyahkan. Kelompok ini perlahan-lahan berkembang menjadi semacam komunitas kecil yang tertutup. Mereka mulai mengadakan pertemuan rutin di rumah Hafiz untuk mempelajari lebih dalam tentang Islam, membahas hadits, dan menelaah kitab-kitab klasik. Hafiz selalu mengingatkan mereka untuk berhati-hati dalam memilih guru dan teman, karena kesesatan bisa datang dari mana saja. Jangan mudah percaya pada seseorang hanya karena mereka mengaku berilmu. Lihatlah sanadnya, pelajarilah siapa gurunya, dan pastikan bahwa ajarannya bersambung hingga kepada Rasulullah. Nasihat Hafiz kepada mereka. "Saya paham sekarang Ustaz," jawab salah satu pengikutnya dengan nada penuh hormat. "Jadi, kita harus selalu memastikan bahwa apa yang kita sampaikan memiliki dasar yang kuat dan tidak hanya berdasarkan asumsi atau habar katanya-katanya."
Hafiz mengangguk pelan, senang melihat murid-muridnya mulai memahami pentingnya sanad dalam segala hal, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Betul, ini adalah salah satu cara untuk menjaga agar kita tetap berada di jalan yang benar dan tidak tersesat oleh informasi yang tidak jelas asal-usulnya. Dengan kalimat tersebut, diskusi malam itu ditutup dengan rasa puas di hati para pengikutnya, sementara Hafiz merasa bahwa dakwahnya semakin diterima dan dipahami oleh mereka yang mengikutinya. Perlahan tapi pasti, ajaran Hafiz mulai menyebar di kalangan pemuda desa, menimbulkan kekhawatiran di antara para tokoh agama lainnya yang melihat bahwa ajaran ini bisa memecah belah persatuan umat. Desa tempat Hafiz tinggal semakin hari semakin terasa tegang. Pengaruh ajaran Hafiz mulai menimbulkan keretakan di antara warga. Orang-orang yang dulu hidup rukun mulai saling mencurigai satu sama lain. Kata-kata seperti kafir, sesat, dan bidah semakin sering terdengar di berbagai sudut desa, bahkan di tempat-tempat yang sebelumnya damai seperti masjid dan pasar. Sebagian warga mulai menolak untuk berpartisipasi dalam tradisi-tradisi lokal yang telah dilakukan turun-temurun, sementara yang lainnya merasa bahwa ajaran baru yang dibawa Hafiz mengancam keberadaan mereka. Pertikaian kecil mulai pecah di mana-mana, baik di antara teman, keluarga, maupun tetangga. Setiap perbedaan pandangan agama, sekecil apapun, kini bisa memicu perdebatan sengit. Keresahan ini akhirnya sampai ke telinga Kiai Mudhori, seorang ulama yang telah lama dihormati di desa tersebut. Kiai Mudhori adalah sosok yang bijaksana dan dikenal dengan pendekatannya yang lembut dalam menyebarkan Islam. Dulu, ketika pertama kali datang ke desa ini, Kiai Mudhori menghadapi masyarakat yang sebagian besar belum mengenal Islam. Dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan, Kiai Mudhori memperkenalkan ajaran Islam tanpa ada keributan atau paksaan. Ia menghormati tradisi lokal dan mencoba mencari titik temu antara budaya setempat dan ajaran Islam, sehingga Islam bisa diterima dengan baik tanpa menimbulkan konflik. Namun, kini Kiai Mudhori melihat bahwa metode yang ia gunakan sedang dipertanyakan dan bahkan dianggap salah oleh seorang pemuda yang baru saja kembali dari Saudi. Kiai Mudhori memutuskan untuk berbicara langsung dengan Hafiz. Dalam pertemuan mereka, Kiai Mudhori mencoba mengingatkan Hafiz tentang pentingnya menjaga persatuan umat. Hafiz, ketika saya pertama kali datang ke desa ini, orang-orang belum mengenal Islam. Namun, dengan pendekatan yang lembut dan penuh kebijaksanaan, mereka akhirnya menerima Islam dengan tangan terbuka. Tidak perlu ada kekerasan atau pemaksaan, Islam adalah agama yang penuh rahmat, katanya dengan suara yang lembut namun penuh makna. Namun, Hafiz menanggapi dengan tegas, Kiai, cara itu salah. Justru dengan mencampur adukan agama dan budaya, Anda telah merusak kemurnian Islam. Ini bukan tentang rahmat atau kebijaksanaan, tapi tentang kebenaran yang harus ditegakkan. Saya tidak akan membiarkan Anda merusak agama saya. Perdebatan antara Hafiz dan Kiai Mudhori pun semakin sengit, menunjukkan betapa perbedaan pandangan yang tajam bisa mengancam persatuan umat yang telah lama terjalin. Semakin hari, Hafiz merasa bahwa lingkungan desanya tidak lagi mendukung misi dakwahnya. Dia mulai merasa bahwa semakin lama tinggal di sana, semakin besar kemungkinan dirinya dan pengikutnya akan terpengaruh oleh praktik-praktik yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Akhirnya, Hafiz memutuskan untuk hijrah ke kota bersama para pengikut setianya. Awas, lingkungan bisa mempengaruhi akidah kita, katanya dalam pertemuan terakhir dengan para pengikutnya di desa. Di sini, terlalu banyak pengaruh negatif yang bisa menyesatkan kita. Kita harus hijrah ke tempat yang lebih baik, di mana kita bisa berkembang dan menyebarkan ajaran yang benar tanpa gangguan. Hafiz pun memimpin rombongan kecilnya untuk pindah ke kota, meninggalkan desa yang kini penuh dengan ketegangan dan konflik yang dia tinggalkan. Di kota, Hafiz dan pengikutnya mulai membangun jaringan baru. Reputasi Hafiz sebagai penceramah yang tegas dan berani menyuarakan kebenaran menarik perhatian banyak orang, termasuk pemilik sebuah perusahaan besar yang sering mengadakan kajian agama bagi karyawannya. Hafiz diundang untuk memberikan ceramah secara rutin di perusahaan tersebut, dan dia mulai dikenal di kalangan karyawan sebagai sosok yang karismatik, penuh wawasan, dan sangat berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama. Ceramah-ceramahnya selalu disampaikan dengan gaya yang lugas dan tanpa kompromi, menarik perhatian banyak karyawan yang merasa mendapatkan pencerahan baru tentang ajaran Islam. Namun, popularitas Hafiz juga menarik perhatian pemilik perusahaan yang tertarik untuk mengembangkan dakwah ini lebih jauh. Suatu hari, pemilik perusahaan mengundang Hafiz dan beberapa ustaz lainnya yang sejalan dengan ajaran Hafiz untuk berdiskusi tentang peluang mengembangkan ceramah ini menjadi program televisi lokal. Kami berpikir bahwa ceramah-ceramah Anda sangat berbobot dan penting untuk disebarkan lebih luas.
Bagaimana jika kita membuatkan saluran TV lokal agar ajaran ini bisa diakses oleh lebih banyak orang? Tanya pemilik perusahaan dengan antusias. Ustaz-ustaz lain yang hadir tampak setuju melihat ini sebagai kesempatan besar untuk menyebarkan dakwah. Namun, Hafiz langsung menolak dengan tegas. TV adalah sesuatu yang haram, gambar makhluk hidup hukumnya haram dalam Islam. Kita tidak boleh menggunakan media yang haram untuk menyebarkan dakwah. Ini bukanlah cara yang benar untuk menyampaikan kebenaran. Penolakan Hafiz ini mengejutkan banyak orang di ruangan itu. Salah satu ustaz mencoba memberi penjelasan. Tapi ustaz, bukankah ini adalah cara untuk menjangkau lebih banyak orang? Kita bisa mengontrol siarannya agar tetap sesuai dengan syariat kita. Hafiz menggelengkan kepala dengan tegas. Tidak ada kompromi dalam hal ini. Jika kita melanggar satu prinsip, maka kita membuka pintu bagian lain. Kita tidak bisa menggunakan sarana yang haram, sekalipun dengan niat yang baik. Perdebatan semakin memanas ketika beberapa ustaz mulai merasa bahwa pandangan Hafiz terlalu ekstrim. Kita hidup di zaman yang berbeda, Hafiz. Kita harus beradaptasi dengan cara yang sesuai dengan zaman, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar agama, kata seorang ustaz yang lebih tua dengan ada mencoba meredakan ketegangan. Namun, Hafiz tetap pada pendiriannya. Islam adalah agama yang sempurna. Tidak perlu diubah atau disesuaikan dengan zaman. Prinsip-prinsip ini adalah fondasi yang tidak bisa ditawar. Ketegangan meningkat dan perbedaan pandangan ini akhirnya membuat Hafiz merasa bahwa dia tidak bisa lagi berada di komunitas tersebut. Dia pun memutuskan untuk meninggalkan kelompok itu, sekali lagi memilih untuk berpisah daripada berkompromi dengan apa yang ia yakini sebagai kebenaran mutlak. Merasa bahwa kehidupannya di kota tidak berjalan sesuai dengan harapannya, Hafiz memutuskan untuk berangkat umroh. Dia berharap bahwa perjalanan spiritual ini akan membantunya menemukan kembali kedamaian dan memperkuat hubungannya dengan Allah. Namun, sesampainya di Tanah Suci, kesehatan Hafiz tiba-tiba memburuk. Tubuhnya yang dulu kuat kini terasa lemah, dan ia sering merasa pusing dan kelelahan. Ini bukan sekadar sakit biasa, pikirnya saat setelah seharian tawaf di sekitar Ka'bah. Meskipun Hafiz berusaha mengabaikan gejala-gejala yang ia alami, kondisinya semakin memburuk hingga akhirnya ia terjatuh dan hampir pingsan di dekat Ka'bah. Para peziarah yang melihat kejadian itu segera membawanya ke rumah sakit terdekat, di mana dokter yang merawatnya menyatakan bahwa Hafiz mengalami dehidrasi dan kelelahan ekstrim akibat cuaca panas yang menyengat dan kurangnya asupan cairan. Namun, Hafiz dengan tegas menolak diagnosis tersebut. Saya sudah terbiasa dengan cuaca panas di Saudi. Ini bukan soal fisik, tapi mungkin ada sesuatu yang lain. Hafiz merasa ada yang tidak beres, bukan hanya dengan tubuhnya, tetapi juga dengan jiwanya. Ia mulai merenung, bertanya-tanya apakah semua yang ia lakukan selama ini benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Namun, setiap kali keraguan itu muncul, Hafiz segera menepisnya, meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah ujian dari Allah. Tetapi, kondisinya tidak kunjung membaik. Malam-malam di Mekah yang seharusnya ia habiskan dengan ibadah, justru ia lalui dengan rasa sakit dan kebingungan. Dalam kesendiriannya, Hafiz mulai merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada kekuatan besar yang sedang menghukumnya. Hafiz mencoba melawan perasaan itu, tetapi tubuhnya semakin lemah dan pikirannya semakin kacau. Hingga suatu malam, Hafiz bermimpi bertemu dengan seorang malaikat yang menegurnya dengan keras. Lidahmu telah menyebabkan perpecahan di antara umat Islam, kata malaikat itu dengan nada yang menggema dalam kegelapan. Kamu telah menggunakan kata-kata yang memecah belah dan menanamkan kebencian. Sekarang, lidahmu harus dipotong untuk menyelamatkan umat ini. Dalam mimpi itu, Hafiz melihat malaikat mendekatinya dengan pedang yang berkilauan. Dia mencoba melawan, berteriak bahwa dia hanya berbicara berdasarkan kebenaran yang dia yakini. Namun, malaikat itu tetap mendekat tanpa belas kasihan. Lidahmu telah membawa malapetaka bagi banyak orang, kata malaikat itu lagi. Kamu tidak menyadari bahwa ucapanmu telah menghancurkan persatuan umat. Sekarang, kamu harus membayar untuk semua kesalahan yang telah kamu lakukan. Dengan sekali tebas, lidah Hafiz dipotong, dan dia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Hafiz terbangun dari mimpi itu dengan tubuh yang basah oleh keringat dan napas tersengal-sengal. Dia segera menyadari bahwa suara dan kemampuan berbicaranya telah hilang. Lidahnya masih ada, tetapi dia tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Segala sesuatu yang ia coba ucapkan hanya terdengar seperti gumaman yang tidak jelas. Kehilangan suaranya membuat Hafiz terjerembab dalam kesepian yang mendalam.
Dia merasa hancur bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan spiritual. Apakah ini hukuman atas semua yang telah kulakukan? Pikirnya dengan perasaan bersalah yang menyelimuti. Hafiz mulai menyadari bahwa selama ini, dia mungkin telah salah dalam menyikapi banyak hal. Semua tindakan dan ucapannya yang dia anggap sebagai bentuk perjuangan untuk kebenaran, kini tampak baginya sebagai sesuatu yang sia-sia dan merusak. Hafiz tidak bisa lagi membela diri, tidak bisa lagi menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya, dan yang paling menyakitkan, dia tidak bisa lagi meminta maaf kepada mereka yang telah disakitinya. Hafiz kini terkurung dalam tubuhnya sendiri, merasakan dampak dari setiap kata yang pernah dia ucapkan. Saat Hafiz tak berdaya dan hampir pingsan di Masjidil Haram, seorang tetangga dari desanya yang juga sedang melaksanakan umroh kebetulan bertemu dengannya. Tetangga tersebut yang pernah menjadi bagian dari komunitas yang Hafiz tinggalkan, tidak bisa menahan rasa kasihan melihat keadaan Hafiz yang sangat mengenaskan. Meskipun pernah ada ketegangan di antara mereka, tetangga itu dengan tulus menawarkan bantuan. "Hafiz, apakah kau baik-baik saja?" tanya tetangga itu dengan nada cemas. Hafiz hanya bisa menggelengkan kepala, air mata menetes dari matanya yang penuh dengan rasa bersalah. Dengan isyarat, Hafiz mencoba meminta maaf atas segala kesalahan yang telah ia lakukan di masa lalu. Tetangga itu, meskipun tidak memahami sepenuhnya apa yang Hafiz coba katakan, merasakan ketulusan di balik sikapnya. "Tidak apa-apa Hafiz, Allah Maha Pengampun. Yang penting sekarang adalah kita fokus pada pemulihanmu," kata tetangga itu sambil memegang tangan Hafiz dengan lembut. Hafiz merasa sedikit lega, meskipun hatinya masih dipenuhi oleh penyesalan. Dia tahu bahwa dia telah melukai banyak orang dengan kata-katanya yang tajam dan pandangannya yang kaku. Sekarang, dia hanya bisa berkomunikasi melalui tulisan dan isyarat, mencoba menebus kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. "Maafkan aku," tulis Hafiz di secari kertas yang dia berikan kepada tetangganya. Tetangga itu tersenyum. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.